Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saat ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu hendaklah kita hidup dan tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kita merasa puas hanya sampai dipercaya. Oh, saya percaya Yesus adalah Allah yang hidup. Saya percaya Yesus dahsyat dan luar biasa. Saya percaya Yesus itu sumber mujizat. Oke, tidak salah saudara. Tapi Alkitab inginkan, Tuhan inginkan supaya kita mau lebih lagi di dalam Dia. Haleluya. Sebab itu dikatakan di sini, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Menjadi pertanyaan, kenapa kita harus hidup di dalam Dia? Kenapa kita harus tinggal di dalam Dia? Yang pertama, saya mau katakan, kita akan mengenal Dia secara pribadi. Kita akan mengalami pengalaman secara pribadi dengan Dia ketika kita tinggal dan hidup di dalam Dia. Haleluya. Sehingga pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami goncangan, haleluya, kita tidak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Iman kita tidak mudah untuk digoyahkan, saudaraku. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam Dia? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 bagian C, di sana dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita harus mengakui itu saudara. Karena apa? Kita manusia punya keterbatasan. Kita manusia punya ketidakmampuan untuk menghadapi segala macam bentuk situasi kondisi yang ada. Haleluya. Kuasanya tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Kuasanya tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Haleluya, haleluya. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus hidup dan tinggal di dalam Dia? Akan ada hal-hal yang spektakuler yang Dia akan berikan bagi saudara dan saya. Apa itu? Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9, di sana firman Tuhan katakan, apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan, semua itu diberikan, dikaruniakan oleh Allah kepada mereka yang mengasihi Dia, kepada mereka yang hidup dan tinggal di dalam Dia, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Kita patut berbangga kita ada di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, menghadapi situasi kondisi dunia hari-hari ini, pastikan engkau hidup di dalam Dia. Maka engkau akan melihat Dia akan menolong memberkati rumah tanggamu. Dia akan menolong memberkati usaha pekerjaanmu. Dia akan menolong memberkati mengurapi setiap pelayanan saudara dan saya. Dia akan berkarya. Dan kita akan melihat
perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Puji Tuhan, inilah renungan yang singkat yang saya bisa bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.